Halo Sobat RR, udah hari Sabtu nih, waktunya kita Q&A seperti biasa ya. Kita menikmati weekend dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan langsung aja kita, let's go. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, gimana nih minggu lalunya Yudi nih? Sibuk ngapain aja nih di RR? Kalau minggu lalu sih kebetulan kita lagi mengunjungi event ya. Dari teman-teman juga kita datang ke event. Habis itu lumayan sih, keren juga sih event-event Ya. Maksudnya kita baru merasakan dunia-dunia event-event ya. Selama ini kan mungkin dari tim RR lebih di dalam, dan sekarang kita udah mulai ekspansi keluar nih. Jadi kayak, wih keren sih ya kita mengunjungi event. Itu eventnya sih kayak pitching project gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton di YouTube sebelumnya. Kita udah sharing di sana tentang apa sih yang ada di dalam eventnya tersebut, dan masih banyak event sih mungkin kedepannya bakal kita publish ya mungkin ya, dan mungkin kita juga bisa buat event ya mungkin kedepannya ya. Bisa nih. Mungkin kalau misalkan ada yang tertarik, kalian mau ikutan eventnya, mungkin bisa ngikutin medsos kita ya. Iya benar. Ngikutin medsos, karena pasti nanti pengumuman paling pertama masuk di medsos kita, entah itu di website gitu kan, atau mungkin di Twitter, Instagram, Discord. Bahkan di Discord bisa ngobrol ya. Iya benar. Nah, itu kita akan ngelakuin event-event. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton video yang tadi, yang kemarin kita kemarin ngikutin yang Supernova itu, harus nonton itu nanti di YouTube. Kemarin hari apa ya, ingat nggak ya itu? Itu diupload weekend sih. Weekend ya? Juga, ya. Weekend yang minggu lalu persis kan ya? Iya benar. Persis. Nah itu nanti lihat nih, ada si Yudi yang present seluruh episodenya, itu bener-bener bagus sih kemarin dia. Dan juga ada interview kecilnya juga kan Ya. sama community dari toko kripto ya. Nah bener itu. Jadi kalau kalian mau nonton, langsung aja nonton lengkapnya ada di sana. Eventnya tentang apa, atmosfernya kayak apa ya. Iya benar. Sama interviewnya Yudi juga bagus kemarin, dia mantap. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian harus nonton itu sih. Langsung aja cek. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Oke, kita udah rekap ya beberapa pertanyaan di sini. Oke, yang pertama itu ada dari Triadi Ibrahim. Kalau boleh minta saran learning pad buat memahami kripto dong. Oke, ini kayak jadi urutan dasar ya untuk mengenal kripto jadinya ya. Boleh. Gimana tuh menurut Play? Boleh dong, kan tadi nanya boleh dong. Ini kan Iya, bagus boleh. banget. Iya. Banyak orang udah mintain ya. Mm-mm. Banyak orang mintain kayak kripto mulai dari mana. Banyak banget. Ke CoinGecko 10.000 koin. Iya, benar. Coin market cap 12.000, 13.000 koin. Terus kayak ya mungkin beberapa hal fundamental dan yang dicari orang beda sama kalau misalkan mereka ngomongin forex, emas, saham gitu kan. Jadi kayak oke, mulai dari mana nih? Mulai dari teknologinya dulu aja. Apa itu blockchain? Kalau udah paham apa blockchain itu, nanti bisa masuk ke penerapan yang salah satu penerapan pertamanya, Bitcoin. Nah, apa itu Bitcoin? Iya. Jadi kalau kita langsung ngelihat CoinGecko puluhan ribu pasti bingung. Mulai dari situ aja. Apa itu blockchain? Kalau udah paham teknologi blockchain itu apa, dasar aja, nggak usah bener-bener sampai teknis gitu Iya, kan ya. benar. Itu udah paham, masuk ke Bitcoin nih. Apa itu Bitcoin? Nah, Bitcoin itu kan merupakan kategori pertama ya, penerapannya koin kripto yang menggunakan teknologi blockchain. Itu masuk ke kategori payment, pembayaran. Kategori currency, mata Iya, uang currency. gitu kan. Terus sejak itu Bitcoin ada banyak nanti. Contoh-contohnya Bitcoin Cash, Bitcoin SV, dan lain-lain. Ya meskipun sekarang udah nggak relevan lagi. Iya. Tapi itu kategori pertama, penerapannya untuk payment dan currency. Terus orang-orang berapa tahun lalu itu mikir kayaknya bisa lebih deh dari sekadar mata uang doang, dari sekadar untuk bayar membayar, kirim menerima, beli jual, kayaknya bisa lebih deh. Mungkin kita bisa bikin aplikasi di atas blockchain. Muncullah smart contract di Ethereum. Iya. Nah, kita baru belajar apa itu Ethereum, apa itu smart contract. Setelah Ethereum bertahun-tahun terakhir ini kita melihatnya semua ya cuman variasi dari Ethereum doang. Ada Binance Smart Chain, sekarang ganti nama jadi BNB Chain. Ada Avalanche, Phantom, Solana, Cardano, Polkadot, semua itu akhirnya memiliki smart contract untuk membangun aplikasi di atas blockchain. Oke. Jadi kategori kedua. Jadi apa itu blockchain? Apa itu Bitcoin? Dengan kategori pembayaran dan currency. Terus apa itu Ethereum? Kategori yang smart contract, membangun aplikasi di atasnya. Terus kalau udah dari sana, nanti ya ini belum tentu setelah Bitcoin, Ethereum belum tentu kita ngasihnya urut ya. Tapi entah sebelum atau selama atau setelah itu muncul yang namanya stable coins gitu kan. Yeah. Untuk trading yang asetnya lebih stabil lah, harganya nggak volatil naik turun. Terus dari stablecoins ya ada banyak yang lainnya. Ada token exchange kayak Binance ngeluarin BNB.
kayak FTX ngeluarin FTT, terus banyak lagi nanti kayak OKX, Huobi semua pada punya tokennya sendiri juga. Token exchange ya untuk kasih diskon, dapat reward, jadi trading lebih murah gitu kan. Terus ada token-token aplikasinya sendiri. Kan ada banyak aplikasi dibangun di atasnya. Misalkan kayak di Binance ada PancakeSwap, punya tokennya apa namanya? Cake-nya. Cake ya. Cake. Terus ada Uniswap, punya tokennya Uni. Jadi kategorinya sebenarnya ya, kalau kita ngelihat di CoinGecko kan ada puluhan ribu. Kategorinya pun sebenarnya singkat gitu. Iya, dan ini yang jadi learning path yang lebih terstruktur gitu kan. Mulai dari blockchain itu apa, Bitcoin itu apa, Ethereum itu apa. Kalau udah tahu 3 ini, blockchain, Bitcoin, Ethereum, nanti sisanya cuman variasi dari kategori itu. Payment currency ada banyak selain Bitcoin, smart contract ada lebih banyak lagi selain Ethereum gitu kan. Terus yang di atasnya ada aplikasi, ada exchange dan kawan-kawan, nanti punya token masing-masing juga. Jadi itu semua kategori. Mungkin Beli Dudik bisa kasih tahu dikit, kita lagi nyiapin soal perpustakaan yang kursus itu ya. Benar. Nah, jadi kita kan udah prepare nih untuk perpustakaan. Jadi kita udah urutin nih sesuai petnya mana yang pertama kita pelajarin, habis itu yang kedua, yang ketiga. Nah, mungkin nih kayak Beli David bilang tadi kan ada blockchain, habis itu ada Bitcoin, habis itu ada Ethereum, smart contract, ada mungkin ke DeFi langsung atau gimana Ya, nantikan aja untuk perpustakaan kita masih preparing sih biar kita launchingnya udah lumayan lengkap lah di sana gitu. Jadi kita bikin perpustakaan nanti lebih kayak kursus, lebih kayak kurikulum ya. Jadi nanti nggak bingung lagi kalau ke website kok tiba-tiba ngomongin layer 2. Apa itu layer 2? Apa itu blockchain? Padahal dasarnya belum dapat gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah punya sedikit latar belakang background, bisa scroll di YouTube kami, udah banyak banget video blockchain yang dasar-dasar udah ada, Bitcoin, Ethereum, layer 2, DeFi, NFT, smart contract. Itu segala macam istilah-istilah yang aneh-aneh juga udah ada di YouTube kami. Jadi kalian bisa scroll, itu kategori awalnya. Tapi setidaknya itu sih learning path yang menurut kami lebih mulus ya kalau mau memahami kripto lebih lanjut. Benar. Oke, menarik sih itu. Jadi kita lanjut ke nomor 2. Lo Keng Hong bilang kalau berinvestasi harus tahu yang diinvestasikan. Kalau kita investasi kripto, apa ya yang harus kita ketahui dari Nanangmu 17? Oke, ini menarik sih. Lo Keng Hong itu kan ada seorang yang udah pro lah istilahnya tentang investasi. Kalau nggak salah beliau investasinya di saham kalau nggak salah ya. Aku sempat nonton videonya dulu. Jadi emang sih istilahnya kayak kita harus tahu apa yang kita invest gitu, kita di mana naruh uang kita kan gitu. Kalau mungkin di kripto, nah mungkin orang-orang kan bingung juga Kak Beli bilang tadi kan, kita lihat di CoinMarketCap itu ada ribuan koin gitu. Jadi mungkin teman-teman asal beli atau yang ikutan FOMO gitu kan, ada yang kena influencer yang pump and dump mungkin ya. Oh beli ini, bisa beli aja gitu, nggak tahu bahwa fundamentalnya gimana, projectnya apa mungkin nggak tahu gitu. Jadi mungkin Beli David bisa kasih tahu nih gimana. Oke. Jadi yang kategori pertama tadi bisa membantu. Apa yang harus dipahami dari investasi di kripto yang tadi kita sebutin di awal. Itu pertama. Kalau itu udah dapet, basicnya udah dapet, kategori kripto macam-macam udah dapet, terus nggak harus bener-bener pro gitu. Ini seumur hidup gitu kan, kita berusaha kayak bertahun-tahun, berbulan-bulan kita belajar terus. Bahkan kami pun aja masih banyak yang kami pelajari gitu kan. Jadi nggak harus langsung bener-bener pro, semua hal tahu jawabannya. Cukup basicnya yang tadi di awal. Nah terus kalau itu udah paham, kita bisa ekspansi lagi pengetahuan kita sebelum ngasih duit nih ya. Karena kan ibaratnya duit tuh kerja keras. Kita entah begadang, entah bangun pagi gitu kan, entah kita ngorbanin waktu kesenangan kita untuk kerja, kayak bener-bener ada pengorbanannya gitu loh. Masa duitnya sembarang taruh gitu kan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ikutan gitu. Nah, mungkin itu ya dia. kan kasihan juga gitu. Takutnya kerja keras kita sia-sia, yang tadinya mau masa depan lebih bagus, duit lebih banyak, malah ternyata karena nggak paham investasi jadi kena rugi. Nah kalau udah dapat kategori yang di awal tadi, kita bisa lihat lagi pengetahuan terkait kayak nilai. Jadi kalau kita beli koin atau token kripto, kita harus pahami itu nilainya berasal dari mana, gitu kan? Value-nya itu dari mana. Nah terus kita ngeliat dari sisi beberapa metrik yang bisa kita lihat tuh kayak supply gitu kan. Apakah supply-nya bakal inflasi gitu kan, banyak banget masuk ke pasar, akhirnya yang harganya segini gara-gara supply-nya kebanyakan jadi turun. Itu harus kita pahami. Terus kayak reward, ada nggak keuntungan, benefit atau perks dari kita beli itu? Apakah kita beli token cuman kita megang terus kayak nggak ada gunanya gitu kan?
Apakah itu dapat kita, misalkan trading fee jadi lebih diskon, atau misalkan kita beli itu kita ada program kayak burning atau buyback, jadi nilainya bisa naik karena supply berkurang. Nah, itu semua hal-hal yang bisa kita perhatikan terkait pembuatan nilai dari token itu. Jadi kalau kita beli koin token, jangan sampai kita beli cuman berharap harganya naik, tapi sebenarnya nggak ada alasan orang untuk beli koin token itu. Oke. Takutnya nanti jadi kayak Ponzi gitu kan. Kalau Ponzi kan ya gitu, mengandalkan orang untuk terus masuk. Orang-orang baru tuh harus masuk, harus naruh duit untuk bisa memompa harganya naik. Kalau kita bergantung pada itu doang, takutnya ya kita bakal dikecewakan. Ekspektasi kita bakal jatuh. Jadi kita harus tanya tuh ke diri sendiri, hal lain apa yang bikin orang pengen beli koin token itu selain karena berharap harganya naik tinggi. Iya, benar. Jadi kita udah tahu tujuannya, misalnya kita beli koin ini dapat airdrop mungkin gitu ya, kan, nggak tahu. Jadi mungkin sih kalau bisa kayak teman-teman belajar manajemen risiko juga ya. Mungkin kayak tadi sih dari patch-nya itu kita mungkin riset beberapa koin yang emang benar-benar fundamentalnya udah bagus gitu kan, dari beli David sebelum-sebelumnya bilang kayak Ethereum dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa kayak fokusin di 5 koin aja dah dulu, pelajarin itu apa 3 koin gitu, pahami itu deh gitu, jangan terlalu banyak ntar pusing gitu. Nah, kan, itu benar. Kebanyakan koin itu juga nggak bagus buat porto, karena misalkan ada yang harganya naik, terus kita nggak TP karena kita ngeliatin 10 koin yang lainnya, terus ada 15 koin lain yang pada terbang, terus kita bingung TP, kayak yang di sini di bawah jatuh rek, akhirnya kita juga kehilangan persentasenya gitu loh, bingung. Kayak kita ngasih modal misalkan anggap aja 1 juta, disebarin ke 10, 15, 20 koin gitu kan, akhirnya kita nggak ngerasain untungnya juga, terus kayak bingung gitu kan, stres mantauin charts Jadi ya kita perhatikan fundamental aja, itu koin atau token dapat nilai dari mana. Kalau cuman bergantung sama orang baru ngeluarin duit baru untuk memompa harganya naik, itu akan habis. Itu Ponzi itu pasti ada habisnya. Orang baru bakal habis, duit bakal habis gitu kan, nggak bakal bisa selamanya naik. Kecuali emang fundamentalnya bagus, ada ekonomi yang berjalan yang membuat nilai koin atau token itu berlangsung. Dan ini kita lagi bikin video kebetulan untuk minggu depan mungkin hari Rabu atau hari Jumat, nanti ada video dari kami membahas soal kayak fundamental coin token. Oke, keren. Jadi kalian nantikan aja video itu nanti. Oke, cocok banget sih itu untuk teman-teman yang masih baru terjun ya, apalagi pada saat bear market kan peluangnya besar nih ya, gitu, dapat harga diskon gitu. Jadi oke, langsung aja ke pertanyaan nomor 3. Ini seputar XRP nih. Oke. Percayakah akan XRP? Itu pertanyaan dari Alexander Karsong. Oke, agak susah ya namanya. Karsong ya. Habis itu nomor 4, menurut Bang RR, apakah Ripple XRP bisa rebound? Dan bagaimana hasil investigasi SEC dari MWHIB? Oke. Ini banyak sih lumayan yang nanya ya, karena kasusnya kayak udah lama gitu. Jadi aku pribadi pun kayak udahlah jangan dipantau terus, orang kita juga kayak ngambang gitu kan nunggu keputusannya. Apalagi kemarin kayak SEC lagi investigasi Binance juga ya. Itu kemarin. Nah, gimana nih menurut David? Jadi kalau terkait XRP sendiri, kan tadi nanya percaya nggak dengan XRP? Percaya, memang ada, memang eksis XRP, dan itu bener kayak kata Beli Yudi tadi bilang, udah ada lama banget. Makanya orang-orang pada nanyain. Karena pasti saya percaya banyak dari beberapa sih mungkin, atau banyak, memang beneran banyak dari audiens, dari kalian yang nonton, itu memang veteran kripto yang udah bertahun-tahun di pasar. Dan itu pasti udah kenal dengan yang namanya XRP karena udah dari dulu ada, udah lama gitu kan. Dan memang ada nilainya, ada komunitasnya, dan orang-orangnya bener-bener banyak yang setia juga. Dan itu yang bikin XRP saat ini masih tetap belum keluar dari top 10 gitu loh. Padahal dulu di masa-masanya XRP ada banyak banget koin yang kemudian udah nggak relevan, udah bahkan keluar dari peringkat 100 bahkan gitu kan. Udah nggak relevan, market cap-nya jatuh, terus nggak ketahuan. Tapi XRP masih ada sampai sekarang dan masih di top 10 gitu kan. Jadi nggak ragu, banyak orang yang bakal nungguin beritanya, kabarnya dengan SEC dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya, apakah kami percaya bahwa XRP akan bisa mencapai tujuan yang mereka pengen capai gitu kan? Ya, sebenarnya sangat disederhanakan banget sih. Tujuan mereka tuh pengen menjadi alternatif dari komunikasi pembayaran antar bank di seluruh dunia. Jadi tujuannya ini benar-benar oversimplified sih. Mungkin kalian yang lebih paham XRP bisa bilang lebih rinci lagi terkait visinya mereka. Tapi oversimplification-nya kayak yang benar-benar disederhanain banget.
Mereka pengen kayak channel pembayaran kayak Swift gitu kan, kayak komunikasi antar bank di seluruh dunia itu bisa digantikan dengan alternatifnya si Ripple ini sendiri, si XRP. Nah, kalau misalkan nanya apakah percaya mereka bisa mencapai itu, sebenarnya kurang optimis sih terkait itu. Karena kalau misalkan kita bayangkan ya, kenapa bank-bank di seluruh dunia gitu kan, yang mereka sudah memiliki agendanya sendiri, pengen membeli koin XRP dari sebuah perusahaan yang bisa dibilang terpusat gitu kan. Karena bahkan distribusi supply koinnya sendiri tidak bagus gitu, tidak desentral gitu kan. Banyak sekali yang dipegang oleh si entitas terpusat itu. Jadi kenapa bank mau beli koin yang ya bisa dibilang random gitu kan, dan ini harganya volatil juga, XRP bisa naik turun, hanya untuk mereka bisa berkomunikasi satu sama lain di seluruh dunia. Mereka punya network, mereka punya dana, dan mereka punya koneksi gitu kan, untuk bisa membuat stablecoins mereka sendiri kalau mereka mau komunikasi satu sama lain. Kalau menurut kami, ini menurut opini kami ya, opini Republik Rupiah, mereka bisa menciptakan stablecoin sendiri kalau mereka mau, untuk bisa saling berkomunikasi di seluruh dunia. Kenapa harus membeli XRP gitu kan, dari terbitannya perusahaan yang terpusat untuk menguntungkan perusahaan itu, sedangkan mereka punya agendanya sendiri gitu kan. Tapi ya seperti kami bilang tadi di awal, ini benar-benar oversimplification, sangat sederhana. Karena Ripple saya tahu tuh punya banyak produknya beda-beda, ada XRP Ledger, ada Ripple Net, ada ya bahkan saya pun nggak hafal. Tapi mungkin kalian yang tahu lebih banyak tahu itu. Dan selama kasus investigasinya sama SEC itu benar-benar settled nanti, ya mungkin kemungkinan besar mereka cuma bakal bayar denda doang sih. Nggak tahu sih, kemarin EOS kayak gitu soalnya. Tapi setelah itu selesai, pasti komunitas yang benar-benar percaya dan setia itu bakal mompa harganya juga, bantu gitu kan. Jadi kalau harganya naik lagi masih bisa, tentu masih bisa harganya naik. Cuman kalau misalkan kayak kembali ke all time high, cukup jauh sih beberapa tahun yang lalu. All time high-nya itu benar-benar jauh banget, dan juga performa mereka belum benar-benar mengalahkan dari siklus sebelumnya. Terus kayak yang barusan kami bilang, secara visi mereka kurang lebih kami kurang optimis sih bahwa itu akan tercapai, bahwa XRP Ripple bakal jadi revolusi yang benar-benar menggantikan channel pembayaran bankir di seluruh dunia. Karena ya nggak begitu spesial, benar-benar cuman koinnya, banking coin aja. Dan bank-bank punya agenda sendiri, mereka punya dana, punya koneksi, mereka bisa bikin stablecoin-nya sendiri gitu kan. Kenapa harus beli dari perusahaan yang terpusatnya si XRP? Jadi, tapi kalau ngomongin soal komunitas, banyak komunitas yang kuat, dan kalian percaya mungkin ada beberapa dari kalian juga yang masih percaya dan masih pengen invest dan berharap itu bisa naik. Mungkin bisa rebound, tapi entah jaraknya seberapa jauh untuk reboundnya itu kita nggak pernah tahu untuk masa depan. Tapi kalau kami sendiri sih merasa kita kan cuma bisa milih beberapa koin aja, beberapa aset kayak yang tadi beliau bilang, biar nggak bingung gitu kan kebanyakan porto. Menurut kami sih kurang worth waktu kita sih untuk, dan uang kita untuk masuk ke XRP, daripada kita masuk ke yang lainnya yang benar-benar punya utilitas lebih menarik dan mereka benar-benar ada potensi lebih besar untuk diadopsi global, diadopsi massa. Jadi menurut kami XRP bukan salah satunya yang masuk ke portofolio, tapi ya kami bukan penasihat keuangan gitu kan. Benar, tetap kami sih. tetap riset masing-masing gitu kan, masukin duit terserah mau kemana, karena kami nggak bisa ngasih nasihat dan saran, ilegal untuk kami ngasih financial advice. Jadi itu cuman opini, cuman pendapat aja dari Republik Rupiah. Benar. Dan dari komunitas kita kan di teman-teman beberapa ada yang juga mau ganti sapi, dan kita nggak apa, karena menurut mereka kan, menurut opini orang kan beda-beda gitu. Dan juga mungkin ada teman-teman yang beli XRP cuman untuk berburu airdrop dan lain-lain, kan kita nggak tahu gitu. Jadi sih mungkin masuk akal juga sih kayak beli David bilang tadi, kalau untuk komunikasi antar bank dan lain-lain mungkin bank pakai stablecoin atau apa gitu yang lebih low risk lah istilahnya ya. Dan juga sih kalau kita lihat untuk harga ke rebound, kita lihat kemarin ada awal tahun nih ada beritanya XRP kayaknya akan menang dan harganya naik lagi dikit nih. Artinya komunitasnya masih kuat juga, maksudnya untuk yang komunitas di XRP gitu. Jadi teman-teman tetap sih lakukan risetnya sendiri gitu sih sarannya. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana skenario market kripto tahun ini menurut tim RR? Dari Syah Real D. Oke. Habis itu lagi satu ini terkait juga. Kapan bear market berakhir? Dari Umi Nusarini. Oke. Sebenarnya kita udah sering banget bahas soal
skenario pasar gitu kan, komentar, terus kayak analisis terkait bear market. Itu mungkin kalian yang setia balik ke channel RR beberapa minggu terakhir udah hafal gitu kan, video-videonya banyak banget yang topiknya bear market, topiknya kayak analisis pasar, kayak outlooknya seperti apa ke depannya. Jadi mungkin salah satu saran yang bisa kami kasih itu reguler aja balik ke channel YouTube RR gitu kan, karena video-video kami bener-bener berusaha serelevan mungkin dengan keadaan pasar. Jadi kayak kita lihat kemarin bull market, kita fokus banget riset banyak koin gitu kan, di saat kita bisa melihat kenapa ini trending, kenapa ini hype, kenapa ini terbang, orang-orang pada request dan kami dengerin request dari komunitas, ya udah kami bahas itu. Tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, kami pun berusaha untuk mengutamakan fundamental, kita kembali ke kayak analisis pasar, kita bahkan ngobrolin soal makro, ekonomi global. Dan itu banyak juga yang request dari kalian, request dari komunitas, jadi kami dengerin juga, akhirnya kita buatin video-videonya itu. Jadi kalau kalian sering balik ke channel YouTube RR, bahkan kalau subscribe kan bisa dikasih lonceng itu ya, notifikasi bell. Nah itu jadi setiap kali kami upload nggak ketinggalan. Jadi bahkan kalian nggak harus buka YouTube dulu, masuk notifnya nanti gitu kan, muncul ini ada video baru, bisa nonton. Kami reguler sering soalnya bahas soal ini, cukup rutin. Dan kalau member di dashboard RR juga sering dapat tuh kayak komentar pasar, analisis on chain gitu kan, rangkuman pasar juga kan. Jadi cukup dapat banyak banget sih kayak perspektif-perspektif terkait gimana pasar tuh terjadi. Tapi secara umum ya, kalau mau kita ringkas dari beberapa hari, beberapa minggu terakhir, ini bukan cuman crash crypto doang. Memang dunia lagi sakit ya dunia ya. Iya. Coba lihat di saham juga dan lain-lain ya, lagi pada gini juga gitu, terpuruk. Jadi mungkin sih teman-teman bisa lihat ke video-video sebelumnya. Soalnya kan dari teman-teman mungkin belum nonton sampai full atau belum cuma nontonnya sekali dua kali gitu. Banyak sih yang aku baca-baca komennya juga kayak gitu kan. Soalnya Bli David juga udah ngasih dari beberapa segmen nih untuk analisanya, misalnya dari on-chain, dari makroekonomi, dan terakhir itu dari kita melihat dari sejarah nih pergerakan pasarnya gitu kan. Jadi banyak yang udah kita upload tentang rangkuman pasar. Mungkin teman-teman baru nonton satu dari itu aja gitu. Dan sebenarnya sih teman-teman bisa langsung balik aja nonton videonya full. Jadi kalau nonton video mungkin saran dari saya ya kayak ya luangkan waktu 10 menit untuk agak fokus lah gitu. Biar nggak ada misleading tuh, nanti kan bahaya juga tuh miss pemahaman gitu dari teman-teman. Oke, dari Bli David gimana, ada lanjut lagi? Ya kurang lebih itu sih. Jadi dunia emang lagi nggak sehat. Jadi jangan khawatir, ini bukan cuma pasar kripto doang gitu kan. Bahkan kita ngelihat Netflix aja kayak altcoins gitu kan, minus 90%. Jadi kayak ya bahkan kayak di Amerika orang-orang pada komplain gitu kan, harga bensin lebih mahal, harga makanan lebih mahal, dan kayak bener-bener ya udah memang dunia lagi butuh waktunya untuk bisa pulih. Jadi orang-orang pun nggak punya duit untuk spekulasi gitu ke aset yang berisiko, makanya kripto juga terdampak. Dan kalau kita ngomongin Bitcoin, kadang dampak altcoins dan kawan-kawan bisa dibilang kayak Amerika Serikat dan Rusia gitu kan, kemarin perang itu juga akhirnya berdampak ke ekonomi dunia gitu kan, keputusan mereka apa. Jadi ya menurut kami sabar aja sih, tapi lihat aja kesempatan seperti ini tuh bagus untuk kita serok koin yang bagus. Tapi ingat ya, koin yang bagus, karena bahkan di saat turun 90% dari all time high, bisa turun 90% lagi loh kalau koin yang kita pilih salah. Jadi bahkan meskipun udah dirasa kayak wah diskon nih, nanti bisa rebound banyak nih, duitnya lumayan profit, bisa aja itu malah turun ke nol. Mungkin bukan altcoins yang bisa bertahan hidup di bear market ini. Nah itu bahaya. Jadi ini bagus untuk serok, tapi serok koin yang bagus. Itu aja sih saran dari kami. Oke. Jadi keren sih, soalnya dari beberapa pertanyaan terakhir dan juga pertanyaan ini itu kayak menyangkut nih, pasti teman-teman banyak yang nanya, Bitcoin itu kan desentral, kenapa sih pengaruhnya ke itu makroekonomi dan lain-lain. Nah mungkin karena ini kan kita ngomongin teknologi ya, teknologi itu dalam masa depan dan Bitcoin itu adalah teknologi kan gitu istilahnya. Mungkin untuk fase-fase selanjutnya itu bakal lebih desentral dan lain-lain. Maksudnya lebih desentral itu tidak terpengaruh ke maksudnya kayak keputusan di US atau apalah gitu. Itu sih untuk teman-teman yang sering nanya di komen dan juga di grup juga beberapa nanya sih kayak gitu. Jadi untuk kedepannya pasti bakal lebih pengembangan lebih bagus gitu sih. Jadi udah kelihatan nih antara bedanya dari kripto dan juga permasalahan market yang ada gitu mungkin sih. Jadi kayak gitu sih untuk akhir-akhir ini dari makroekonomi dan lain-lain ya, ekonomi global. Oke, langsung aja kita lanjut. Pertanyaan nomor 7 dari Alvan Hardiansyah. Bahas L2, Layer 2, ETH, Matic versus OP Mint. Oke, ini kemarin udah ada nanya nih.
Habis itu ini sama juga ya nomor 8. OP juga. Dengar-dengar ke depan jaringan Optimism mau pakai OP buat gas fee. Berarti nilai transaksi ETH berkurang lagi ya. Ini dari Mada Mahendra. Oke. Jadi untuk layer 2 tuh udah ada beberapa video di YouTube. Ada yang pertama kali itu kalau nggak salah bahkan pertama kali tahun 2021 kalau nggak salah sih, waktu itu pertama kali ngeluarin video tentang layer 2. Jadi kayak layer 2 sudah hadir, kalau nggak salah judulnya itu sih, saya agak lupa juga. Thumbnailnya pokoknya yang ada gambar Ethereum-nya, terus ada tulisan layer 2 hadir. Itu judulnya pokoknya intinya lebih murah, lebih cepat. Itu video pertama kali kami bahas layer 2. Terus setelah itu di situ ada penjelasannya. Jadi di video itu kalau kita nonton sampai ke pertengahan menjelang akhir, itu ada penjelasannya Matic itu apa gitu kan, Polygon itu apa, Optimism itu apa, terus bahkan kayak layer 2 lain kami sebutin juga kayak Starknet. Jadi itu ada perbandingannya, bedanya layer 2, bedanya Polygon yang kayak sebenarnya sekarang masih belum layer 2 gitu kan, masih merupakan sidechain doang, blockchain sampingan. Jadi di situ ada penjelasannya. Terus setelah itu ada beberapa video lain yang udah kami bikin tentang layer 2 juga, khusus tentang dapetin airdropnya, caranya gimana. Kemarin kan ada yang beberapa udah dapat airdrop Optimism, tapi ada juga yang ketinggalan, terus pada nanyain masih bisa dapat lagi nggak nih gitu kan. Terus kalau yang lainnya gimana, Arbitrum, Zcasing dan kawan-kawan, itu juga udah ada videonya, masing-masing ada cara-caranya. Terus ada 2-3 videoan lain lah. Jadi sekitaran 4-5 video ada tentang layer 2 di YouTube RR. Jadi kalau mau bisa pakai keywordnya layer 2 atau kalian bisa ngelihat dari thumbnail dan dari judulnya, itu udah beberapa kali kami bahas perbedaannya. Nah, tapi kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang soal OP dijadiin gas fee, itu sebenarnya nggak pengaruh dengan yang namanya transaksi ETH berkurang, karena layer 2 itu menggunakan keamanan yang sama dari layer 1 di Ethereum. Jadi setiap kali transaksi itu dilakukan di layer 2, layer 2 ini harus bayar ETH ke layer 1-nya untuk bisa disettle di layer 1 Ethereum. Jadi kayak sekarang kan kita kalau di mainnet Ethereum bayar makanya mahal gitu kan, karena bayar gas fee-nya sendirian gitu. Satu transaksi kita bayar satu transaksi sendirian. Tapi kalau kita di layer 2, istilahnya kayak kita urun dana bareng-bareng. Misalkan di layer 2 ada 1000 transaksi. Saya 1, beli Yudik 2, terus ada 9.998 orang lainnya yang pada transaksi. Nah, misalkan nih biaya gas fee-nya 1 juta gitu kan, atau 500.000 kan semahal itu di Ethereum. 1.500.000 dibagi ke 1000 orang jadi lebih murah gitu kan. Dijadiin satu batch transaksi yang kemudian 1000 transaksi itu dimasukin menjadi satu transaksi di Ethereum. Jadi bayarnya tetap mahal layer 1 di Ethereum gitu kan. Tetap transaksi ETH-nya mahal di sana, tetap bayar, cuman kita bagi-bagi jadi lebih murah di layer 2. Itu terlalu sederhananya gitu sih oversimplify-nya. Jadi meskipun ya nanti di atas di layer 2 mereka pakai token OP buat gas fee, itu terserah dari mereka. Mereka mau langsung gas fee-nya pakai ETH, mau pakai OP, terserah dari mereka, karena mereka tetap bayarnya dalam bentuk ETH nanti pas masuk ke layer 1. Jadi transaksi kita diproses, dieksekusi, cuman tetap masuknya ke ETH layer 1-nya nanti tetap dalam bentuk ETH. Jadi transaksi nggak akan berkurang untuk masuk ke mainnetnya Ethereum. Dan kalau kalian mau lihat chart, nanti kita bisa tunjukin di layar chart dari tokenterminal.com. Chart dari tokenterminal.com ini nunjukin bahwa revenue atau pendapatan yang diterima oleh Optimism itu 90%-nya lebih, bahkan lebih dari 90%-nya masuk ke layer 1 Ethereum. Jadi transaksinya tetap banyak yang masuk ke Ethereum sendiri. Jadi cuma sisanya dikit aja yang benar-benar diterima oleh Optimism itu di layer 2. Jadi nggak masalah mau OP pakai buat bayar gas fee, tetap transaksi itu nggak berkurang, tetap untuk masuk layer 1 mainnetnya banyak. Jadi itulah kenapa bahkan dengan layer 2 yang memecahkan solusi skalabilitas, orang-orang bilang wah nanti orang-orang pada pakai OP, ETH nggak ada demand-nya gitu kan. Tetap ada, tetap nyaman. Nanti kalian bisa lihat di layar sendiri. Selisihnya kelihatan gede banget, 90% tetap masuk ke Ethereum. Cuman kecil yang di Optimism-nya. Oke, itulah menariknya Ethereum ya gitu. Semakin banyak layer 2 tapi Ethereum tetap teguh nih gitu, masih teguh. Karena emang demand-nya masih ada dan juga kegunaannya masih jelas gitu kan. Seperti udah dibilangin tadi. Oke, tadi kan teman-teman ada yang nanya tentang bahas layer 2, mungkin menyangkut juga ke airdrop gitu kan. Dan kita tahu sih kalau teman-teman di member yang di private udah ada channelnya khusus untuk bahas
layer 2 airdrop gitu. Jadi para pemburu airdrop masuk ke sana nih. Lumayan kan kemarin kan di David dapat lumayan lah ya untuk airdrop OP sendiri gitu. Mungkin airdrop yang selanjutnya ya semoga lumayan juga, dan teman-teman yang berminat langsung aja join mungkin di member kita dan bisa sharing-sharing bareng teman-teman komunitas RR dan juga sharing bareng kita juga di sana gitu, lebih khususnya di channel Discord kita ya. Betul. Oke, sekian aja untuk hari ini mungkin. Terima kasih teman-teman udah bertanya di Instagram kita, dan next mungkin minggu depan kita bakal buat Q&A lagi. Untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin kita bisa jawab di Instagram ya beberapa, dan juga untuk pertanyaan menarik lagi mungkin kita bakal pakai untuk di minggu depan. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih kepo banget mungkin bisa langsung aja sharing di komunitas kita di Discord, langsung aja join, dan juga teman-teman yang pengen jadi member langsung cari infonya di website kita. Di sana udah tertera lebih jelas sih gimana sih caranya jadi member gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. See you and nikmati weekend kalian and cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!